Nah bre, masaknya hari ini Koro garing, tiupan song-song. lagi persiapan mau explore ke danau di dalam hutan. Kernyap kenaon wae teh? Karena bisa beuheun, pidahareun, pokoknya mah kudu nomor hiji eta mah. Ieu mah alat perang, Alat wajib. wajib alat perang ieu mah. Keluhan. Semangat. Kumaha wa ieu karek mimiti kot seribu kieu. Perjalanan baru dimulai. Keringat udah berkucur-kucur deras. Lihat guys, ada mata air. Kita cuci tangan dulu lah. Ngomong aja belepotan capek. Disebut cai nyusu teh ieu guys. Seger guys. Cuci muka tapi keringetan aduh. Sambil jangan lupa sambil ini isian eta tah. Naon teh? Tang nginum anjir repo. Ripuh kawan. Nepi kana liang tai kesang ge. Kumaha Seger kawan? bos, seger mata airna aduh. Mantap. Cianjur mah pokoknya tercinta lah. Gadis manis oge. Lanjutkan perjalanan. Lanjut. Ripuh bukan nama. Masih jauh. Walaupun keringat bercucuran, sebadan ini penuh dengan keringat, tapi rasa puas terbayarkan. Kita mulai memasuki hutan pinus. Barengan gawe nya. Betul. Guys, kita baru memasuki pintu masuk jalan buat ke danau. Gimana bro? Ripuh pokoknya nama men. Loba cucuk, loba remis, jalana nuaran sorangan anjir. Jadi- Buka lahan. Mau lihat seperti apa treknya. Nah, treknya kayak gini guys. Dan teman perjalanan kita yang tahu jalan ke danaunya guys. Halo dulu bro. Halo bos. Halo. Gimana? Perjalanannya aduh banyak apa sih? Cucuk itu apa bahasa Indonesia tuh? Banyak duri. Duri ini nih guys. Duri-duri gini nyangkut di baju aduh. Tertahan ya, Wak? Hah? Tertahan. Muka lelah guys. Lihat jalannya, woi. Udah jam 10 guys. Perjalanannya baru setengah perjalanan. Dan sinyal pun udah mulai melemah. Udah masuk dalam hutan kayak gini. Ini dia yang namanya buah rotan, guys. Katanya bisa dimakan tapi gak tahu ya. Guys, pokoknya mah sampai gini merokok jalannya ngeri ya. Ngeri banget pokoknya. Noh,
sampai kayak gini. Gimana Pak? Jelajah. Jelajah. Jelajah Nusantara ini. Aduh, jelajah Nusantara. Sampai jongkok-jongkok ini jalannya, guys. Semangat. Guys, lihat perjuangan kita. Dikit guys. Bre, gimana? Setelah perjalanan pertama gagal ke sini, 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali ada hasil dan tapi belum sampai, bro. Ya begitu dah. Ini Bre katanya bentar lagi udah nyampe nih. Pokoknya bentar lagi sampai Bre. Udah ciri-cirinya udah ada tumbuhan-tumbuhan yang biasa kita di depan rumah ya. Tanaman hias. Kalau berkenan nanti. Perjalanan explore ke situ di hutan udah sampai di belakang. Ini dia. Ini tour guide kita. Sampai repot-repot bikinin buat tempat kita nongkrong di sini. Berangkat seger, sekarang udah kucel. Sekarang kita masak dulu buat lauknya. Masak apa, Bre? Kita bikin sambal tongkol. Sok, Mang. Kopi dia. Terakhir masak apa ini? Tongkol sambal balado. Bentar lagi mateng ya. Mantap. Teman-teman, saatnya kita makan liwet. Kita tuangkan nasi, Bre. Wah, kemana rasanya? Suapan pertama untuk kalian, tempe sama sambal tongkol. Mantap. Bismillah. Belado tongkol ala ences ya. Kita tempe dengan sambal balado. Ences ya, masih ences emang? Ya, saya lagi ada di hutan Pasir Kutu di kawasan Loji lah, kawasan Loji. Maka di sini kita lihat ini bekas gedung peninggalan Belanda. Waktu itu kan maka sekarang udah ditanami lagi sama perhutani. Kalau dulunya bukan begini, bekas-bekas bangunan tuh pondasinya masih ada. Cuman setelah ditanami pohon-pohon produksi seperti pohon ini, sekarang jadi begini. Cuman sisa-sisa bunga di pekarangan di halaman gedung tuh masih kelihatan lah, ya di sebelah sononya mau ada berupa kolam gitu ya. Makanya dari lokasi ini konon katanya ada peninggalan Belanda yang dinamakan harta karun. Makanya harta karun itu banyak orang yang ngejar itu, banyak orang yang ngejar. Malah kalau kita survei bekas-bekas galian di sebelah atas, galian sebelah bawah juga banyak galian-galian. Malah orang-orang sering banyak lah yang dari daerah-daerah lain menuju ke sini. Katanya di sini itu ada peninggalan Belanda ya yang dinamakan harta karun tersebut. Malah saya juga sebagai orang sini lah kadang-kadang ikut terlibat gitu, ikut terlibat dalam masalah harta karun. Jadi kita sering mengantarkan orang yang dari jauh itu, saya sering antarkan. Cuman kita juga belum 100% yakin bahkan di sini ada. Nah, setelah kita barusan dari lokasi gedung, kita sekarang ada di lokasi balong. Kalau zaman dulu balong, kalau sekarang udah jadi situ. Nah, ini peninggalan Belanda dulu. Nah, balong ini kalau dulunya kan sebelum
ada pohon-pohon seperti ini. Kalau dulunya juga pohon itu pada gede-gede. Ya pokoknya lah gimana sih tanam gitu, taman rumah gitu. Jadi kelihatannya indah. Ya. Tapi setelah ditabang ya beginilah keadaannya. Itu malah yang di atasnya itu gedung, di bawahnya itu balong gitu, balong seperti itu. Jadi kita sekarang ada di balong peninggalan Belanda. Nah inilah sisa-sisa peninggalan Belanda zaman dulu. Kalau dulunya ini kebun teh, sekarang ada kayunya. Ya tinggal seperti inilah sisa-sisanya, sisa-sisanya. Ya gitulah. Kemarin kan habis perjalanan ke Cianjur, main ke hutan Cianjur, terus sampai juga ke danau bekas peninggalan Belanda katanya. Gimana pengalamannya? Pengalamannya sih serem, adrenalinnya dapat, jalannya untuk uji survivalnya dapat, pokoknya mah semuanya dapat dari mistisnya, dari ininya juga. Sempet ngerasain hal aneh nggak dari sebelum berangkat sampai perjalanan sampai tujuan tuh sampai pulang lagi? Ya kalau saya sih enggak sih ya. Jadi sepanjang perjalanan tuh enjoy aja gitu, nikmatin perjalanan dari awal sampai tengah perjalanan, suasana hutan pinus itu udaranya benar-benar enak. Tapi pas yang masuk habis hutan pinus, terus habis kebun sereh gitu kan, nah dari situ baru mulai terasa suasana perjalanan yang agak mencekam lah. Terus gimana pas ditinggalin kan sendirian pas ngambil kayu bakar? Wah itu perasaannya nggak karuan banget. Ada yang kelebatan, ada yang main air, pokoknya mah. Seriusan? Iya. Terus pas untungnya itu ya ada 3 orang warga setempat itu yang cari kayu kebetulan, yang satunya itu kebetulan sesepuh desa tersebut dan nyeritain bener-bener. di belakang tuh Sekilas ternyata di belakang tuh ternyata banyak kuburan-kuburan Belanda yang digali sama yang pemburu harta karun. Begitu. Iya sih guys, jadi di video perjalanan yang kita kali ini, untuk yang penasaran sedikit ceritanya nanti diceritain sama Abah Komar. Ada di video kita, jangan lupa tonton sampai selesai, like, subscribe juga, dan share. Next kita kemana lagi ya? Selanjutnya ke desa memang namanya juga cukup menyeramkan di Bandung Selatan. Oke guys, jadi ikutin series kita di Jalan-jalan petualang. Jangan lupa jangan lupa like subscribe. and share.